Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi wa kiramihi Syekh Muhammad Ashkur wa usallimu ala fadilati wa sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah pengajian Mushola Taqwa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat sehat dan walafiat. Karena nikmat sehat, Pak, itu sangat mahal. Sebuah nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba itu adalah nikmat sehat. Nikmat sehat ini mahal jauh. Sehingga kita tidak sadari dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, itu kadang-kadang tidak pernah kita sadari dan tidak pernah kita syukuri. Nah, ini bahaya. Kita diberikan sehat oleh Allah, kuat untuk mengerjakan amal soleh, sehat tapi tidak pernah berangkat menuju masjid, menuju musola, menuju majlis taklim. Nah, ini disebut dengan kufur nikmat itu, Pak. Bapak semangat mencari nafkah untuk keluarga, tapi Bapak tidak pernah semangat untuk mengerjakan perintah Allah. Nah, itu nanti akan terasa nikmat sehat itu akan terasa ketika kita sakit, Pak. Baru terasa yang mana rasanya sehat. Karena sesuatu yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, itu kan berupa kesehatan akan terasa nikmatnya ketika kita sakit. Makanya dari sekarang ketika kita diberikan sehat oleh Allah, kita manfaatkan sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan berupa kesehatan. Kita manfaatkan, syukuri dengan cara apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sholat, ya baca Quran, baca sholawat, terus pengajian. Niatkan untuk mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan. Nah, kalau Bapak sakit gak mungkin berangkat ke sini, ya kan? Kalau Bapak tidak kuat gak mungkin Bapak berangkat ke sini. Nah, ini sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ketika Fir'aun oleh Allah diberikan istidraj itu berupa panyungkul atau istilahnya siksaan tapi berupa nikmat. Adakah Allah itu memberikan nikmat itu tapi berupa siksaan, istidraj disebutnya. Bagaimana gagahnya Fir'aun, bagaimana kuatnya Fir'aun, sehingga dalam umur Fir'aun itu selama kurang lebih 400 tahun, 300 tahun, itu oleh Allah tidak diberikan sama sekali sakit, Pak. Seumur hidup. Tuh, jangan sakit stroke, sakit yang parah, sakit yang harus memerlukan operasi. Hanya sebatas sakit kepala, Allah tidak berikan kepada Fir'aun. Nah, ini hati-hati bagi kita. Kita pernah
tidak pernah sakit dalam setahun, kita tidak pernah sakit dalam 2 tahun, 3 tahun. Hati-hati, renungkan ada apa yang sebenarnya kok Allah tidak memberikan sakit. Takutnya ini adalah sebuah istijraj, nikmat yang berbungkus dengan dosa, nikmat yang dibungkus dengan siksaan. Hakikatnya siksaan, tapi kelihatannya nikmat. Padahal itu sebuah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu hadirin, ketika kita sakit, ini menjadi sebuah iktibar bagi kita yang Allah berikan kepada kita. Tidak mungkin Allah berikan sakit kepada seorang hamba kalau tidak ada hikmah di balik sakit itu. Manusia itu diberikan oleh Allah 3 keistimewaan. Ketika seorang hamba diberikan sakit oleh Allah, maka pahalanya ini sangat luar biasa. Terkadang para ulama sufi itu kan, para wali Allah itu ketika mereka diberikan sakit itu bukan mengucapkan innalillahi, tapi mengucapkan alhamdulillah, kebalikan daripada kita. Nah, ini sudah ada makomnya, sudah makom tinggi, makom yang memang tidak akan bisa kita pikir dengan akal logika, karena itu makomnya sudah makom hakikat, kita masih makom syariat. Karena manusia ketika diberi sakit oleh Allah bisa diberikan 3 keistimewaan. Istimewa yang pertama, Allah memberikan sakit kepada seorang hamba itu, satu, dengan diangkatnya derajat seseorang. Bapak mau naik pangkat, itu diberi ujian oleh Allah itu berupa sakit. Satu, mungkin Allah bakal mengangkat harkat martabat derajat Bapak melalui sakit itu. 2, ada manusia diberikan sakit oleh Allah karena dia banyak dosa, satu persatu dosanya Allah ampuni ketika sakit. Itu mungkin Bapak waktu dulu banyak dosa, tapi sekarang Bapak mulai tobat, cara menghapus dosa. Saya merasa sayangnya Allah kepada Bapak melalui sakit, Pak. Bapak sabar, maka seluruh dosa-dosa yang pernah Bapak lakukan itu Allah ampuni. 2. Yang ketiga, ketika seseorang sakit, dia sudah naik pangkat, dia sudah terhapus dari dosa, maka Allah akan memberikan rahmat kasih sayang kepada orang itu. Semakin dia sakit, semakin disayang dengan Allah. Semakin dia sakit, semakin dekat dengan Allah. Inilah harkat martabat seseorang sudah tinggi, Pak. Nah, ini kita tinggal pilih. Kira-kira ketika kita sakit, sabar atau ngedumel? Ya kalau sabar, pahalanya tadi 3. Tapi kalau kita sakit, kita ngedumel, sampai kita marah-marah, nah itu hati-hati. Itu hati-hati, sama dengan menentang kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kan manusia oleh Allah itu ada yang disebut takdir, Pak. Nah, takdir nanti kebagi 2. Ada takdir yang memang takdir ini tidak bisa diganggu, artinya bukan kita yang nawar. Ada takdir itu yang memang bisa menjadikan pilihan buat kita. Saya contohkan, ada takdir yang sudah Allah tulis di mahfuz, Pak. Dulu di azali ketika kita di alam arwah, ketika kita lahir ke dunia, itu kan malaikat ini nggak bisa memberikan tawaran kepada kita. Bapak mau lahir di mana? Di Jawa. Bapak mau lahir di mana? Di tanah Sunda. Nggak bisa. Begitu Bapak lahir ke alam dunia dari perut seorang ibu, ya sudah di situ. Artinya ketentuan yang memang tidak bisa dirubah, Pak. Takdir itu. Nah, kedua, ada takdir yang memang pilihan kita. Takdir yang sudah Allah tetapkan dulu di azali, tapi bisa dirubah dengan ketentuan yang kita pilih bagaimana kitanya. Ujung-ujungnya nanti, endingnya nanti, bagaimana yang sudah takdir hakiki yang Allah berikan kepada kita, kita hanya berusaha. Contoh,
jam 9 nih saya mau ikut pengajian kuliah subuh di Mushola Taqwa, jam 4 seperempat saya mau bangun, alarm dinyalain. Berarti kan sudah ada niat pengen mengikuti pengajian subuh. Terus jam 4 seperempat alarm menyala tapi bapak mama gak bangun, artinya gak ingat sama sekali, bangun bapak jam setengah 6, pengajian ketinggalan. Nah ini kan takdir. Berarti takdir bapak yang memang ditentukan dulu oleh Allah tidak ikut pengajian, tapi bapak pengen ikut pengajian, nah inilah takdir. Paham kan? Memang takdir ini pilihan kita. Jangan sampai kita salah menafsirkan takdir bahwa setiap amal yang kita lakukan, perbuatan yang kita laksanakan itu semuanya takdir Allah, betul. Tapi di situ ada pilihan, ada ikhtiar. Jangan sampai salah kita menafsirkan ada orang maksiat, pekerjaannya mabok, pekerjaannya main shot, pekerjaannya maksiat. Ditanya, kenapa kamu main shot? Kenapa kamu mabok? Kenapa kamu zina? Sudah takdir dari Allah. Secara hakikat kan betul. Tapi di situ kan ada pilihan, ada ikhtiar, ya kan? Jangan sampai salah seperti itu. Bahkan ini ketika ada seseorang di zaman Sayyidina Umar kayak ngomong begitu, itu dihukum. Hukum Islam berlaku pada saat itu ketika dia melawan takdir Allah. Ketika dia bentar-bentar dia maksiat, ini takdir Allah. Dia maksiat, ini takdir Allah. Nah ini di zaman Khalifah Sayyidina Umar ini dihukum. Pernah ada seseorang, dulu dia seorang pemabok di zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kan? Mabok dia dihukum dicambuk 80 kali cambukan hukumannya. Lalu ditambah lagi cambukan 20 cambukan. Lah ini orang bertanya, ya Khalifah, kenapa engkau mencambukku 100 kali? Sedangkan aturan di situ adalah orang yang mabok itu 80 kali cambukan, 20 lagi. Hukuman buat apa? Sayyidina Umar menjawab, engkau sebelum dicambuk engkau berkata, kenapa engkau mabuk? Ini sudah takdir Allah. Berarti kamu saya hukum 20 cambukan karena kamu sudah meyakinkan bahwa kamu mabuk adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini lebih bahaya. Bapak ngomong ini, saya mah gak pernah ke mushola sudah menjadi takdir. Saya mah gak ikut pengajian sudah takdir dari Allah. Dan bapak ibu ngomong seperti itu lebih gede dosanya ketimbang ibu nggak melaksanakan maksiat, lebih gede. Karena takdir itu Pak, ada yang hakiki tadi, memang yang tidak bisa diganggu-gugat, seperti kita lahir di mana saja sudah, itu nggak bisa diganggu-gugat. Artinya kita nggak bisa request, nggak bisa memilih. Tapi ada hak takdir yang memang ketentuan sudah Allah tentukan, tapi melalui kita, melalui ikhtiar di situ. Ikhtiar, itu. Nah termasuk sakit. Sakit adalah satu ketentuan yang sudah Allah takdirkan dulu ketika diajari, tapi di situ kita akan perlu ikhtiar. Artinya kita perlu supaya diri kita, supaya tubuh kita itu sehat, melalui apa? Berobat ke dokter. Itu kan? Jangan sampai bapak ngomong gini, bapak lagi sakit, bapak kenapa? Bapak sakit, sudah takdir. Berobat itu, ntar juga takdir. Kalau misalkan takdir Allah menyembuhkan, ya sembuh. Kalau nggak ya sudah, percuma ke dokter juga. Ini disebut dengan pemikiran kaum Jabariyah, kaum yang memang oleh Kanjeng Nabi dikatakan pemahaman seperti itu, yang benar hatinya iman, tapi dalam hal takdir dia menggantungkan semuanya kepada Allah tanpa ada ikhtiar, disebut dengan kaum Jabariyah. Ini pun masih celaka, masuk neraka. Pemahaman seperti itu, dengan nah ini yang ini. Ketika seseorang hamba diberikan sakit oleh Allah, katakan Nabi, idza maridal abdu lil mu'minun, idza maridal abdu al mu'minu amarallahu ta'ala al malaikah an aktubul abdi ahsana ma kana ya'malu fi sihat. Ketika kita diberikan sakit oleh Allah, lalu Allah memerintahkan kepada malaikat an aktubu, untuk menuliskan malaikat itu kepada hamba-hamba yang sakit, ahsana ma kana ya'malu fi sihhati, menuliskan kepada kebagusan amal yang sudah ia perbuat fi sihhati di waktu
Ya malaikat, uktub, tuliskanlah hamba-hambaku yang sakit, tuliskanlah amal-amal kebaikannya ketika dia masih sehat, amal sedekah, amal salat, tuliskan ciri tanda amal kita diterima ketika kita sakit. Perintah Allah kepada malaikat untuk tuliskan amal kebagusan kita tatkala kita sakit. Bahkan dalam satu riwayat, jika maridul abdu al-mu'min wal amatu wal mu'min ba'asallahu kama ila arba'atan minal malaikat. Ketika seorang hamba, seorang mukmin diberikan musibah berupa sakit oleh Allah, Allah memerintahkan kepada malaikat, Allah memerintahkan kepada malaikat, kepada 4 malaikat. Qoblal maridi, sebelum dia sakit. Bapak kan tadi sakit itu takdir Allah, nanti si A bakal sakit. Nah sebelum sakit, Allah memerintahkan kepada 4 malaikat. Allah memerintahkan kepada malaikat, ahaduhum ayyahuda quwatah. 1. Wahai malaikat, kata Allah, ambillah si fulan. Apa yang diambil? Kekuatannya. Diambil kekuatan kita. Ini sebelum sakit. Allah memerintahkan kepada malaikat sebelum kita sakit. Wakilah seminggu sebelum sakit atau 3 hari sebelum sakit. Allah memerintahkan kepada 1 malaikat untuk mengambil kekuatannya. Kekuatan kita diambil. Yang tadinya kita gagah pergi ke pabrik naik motor, naik mobil, kuat karena kita sehat. Tapi ketika kekuatan kita diambil oleh malaikat, fayaquluha bi amrillahi, malaikat mengambil kekuatan kita, lalu fayadifu, kita menjadi lemah, kita menjadi lelah. Ini tanda kita akan diberikan sakit. Oleh malaikat dicabut Pak kekuatan kita, oleh Allah dicabut kehebatan kita. Fayadifu, tentu kita menjadi lemah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat yang kedua, ya malaikat sani, malaikat yang kedua, ayyuhda ladata ta'am min famihi. Malaikat, ambillah kenikmatan makan dari seorang hamba. Tuh si anu diambil Pak, kenikmatan makan kita diambil oleh malaikat, kenikmatan lagat makan kita. Makan apa aja nggak ada rasanya, ya kan? Makan yang mewah-mewah tetap nggak ada rasanya. Ngopi nggak ada rasanya. Ngerokok pun sama nggak ada rasanya. Ya itu kenikmatan Allah cabut ketika kita akan sakit, dicabut. Tuh setelah itu kita nggak merasa enak makan, kita nggak kuat badan. Maka wayang murusalisa, Allah kembali memerintahkan kepada malaikat yang ketiga, ayyahuda nura wajhihi fayakunu musfiral wajhi. Allah mencabut cahaya wajah dari seorang hamba yang akan sakit, yang tadinya bersinar, tadinya kelihatan gembira, ketika sakit boro-boro kelihatan nur cahaya wajahnya yang ada murung, ya kan, murung, nggak ada darahnya Pak, pucat. Itu dicabut kenikmatan cahaya yang Allah berikan kepada wajah kita berupa nur cahaya, itu dicabut oleh malaikat. Allah Ta'ala. Wa ya'muru rabi'ah, setelah itu Allah memerintahkan kepada malaikat yang keempat. Yang pertama tadi Allah cabut kekuatan kita, yang kedua malaikat mencabut kenikmatan makan kita, yang ketiga Allah cabut nur dari tubuh kita terutama wajah menjadi pucat. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat yang terakhir, ayyahuda jami'a junubihi. Ini yang hebat. Wahai malaikat yang keempat, ketika hamba sudah sakit, dengan dicabut kenikmatannya, dengan tidak adanya kekuatannya, maka ambillah, cabutlah, bawalah dosa hambaku tadi. Dicabut Pak, kesalahan-kesalahan kita diambil, kesalahan-kesalahan kita, dosa per dosa kita diambil oleh malaikat.
dibersihkan. Tahiron anil dzunub, dibersihkan dari berbagai dosa. Berbagai dosa. Tuh, nah ini hakikatnya sakit, Pak. Kita memang nggak kuat, kita memang nggak diberi kenikmatan makan, kita pucat. Tapi hakikatnya itu oleh Allah dosa-dosa kita itu diampuni. Allah Ta'ala. Ini pahala sakit luar biasa ketika kita sabar kan. Nah, setelah itu faida Allahu ayyasyahu ya'murullahu ta'ala malaka alladhi ya'tahu quwwatahu. Allah akan memberikan kembali kepada kita kesehatan. Setelah kita sakit seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, bahkan bertahun-tahun, bagaimana kadar dosa kita? Menurut para ulama seperti itu. Kalau dosa kita banyak, lama sakitnya. Kalau dosa kita sedikit, sebentar sakitnya itu kan. Nah, itu bagaimana kadar dosa kita. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kembali kepada kita kesehatan, artinya kita bakal disembuhkan tuh oleh Allah. Kembali Allah memerintahkan kepada malaikat, ya'murullahu ta'ala al-malaka allati ahoda quwwatahu bi ayadfa'a ilaihi wa ya'muru al-malaka allati ahoda ladatan. Wahai malaikat, tuh engkau kembalikan kekuatan kepada hambaku. Kembali, lambat laun kita mulai bisa jalan. Lambat laun kita mulai bisa kuat. Bentar-bentar kuat. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kepada malaikat ya'muru allazi akhadha ta'am. Allah berikan kembali kenikmatan kita makan, Pak. Oleh malaikat dibalikan kembali. Tuh, mulailah kita sudah mulai kuat, terus kita makan udah ada rasanya, ngopi sudah ada rasanya. Lain kan dikembalikan kembali oleh Allah. Bi'ayat fa'ilai wa ya'muru al-malak. Allah kembali memerintah kepada malaikat untuk akhadha nurawati bi'ayat fa'ilai. Allah kembali memberikan kekuatan, memberikan kenikmatan makan, dan Allah pun kembali mengembalikan kepada kita nur wajah kita. Artinya sekarang udah ada cahaya, artinya kelihatan gembira, kelihatan segar lagi gitu kan. Artinya enggak pucat lagi. Ya'murullahu ta'ala al-malaka allati yawla qunubahu ayadfa'aha ilahi fayahidul malakullahu ta'ala sajidan. Tapi tidak dengan yang keempat. Yang keempat apa tadi? Yang Allah cabut dosa. Malaikat yang tadi Allah memerintahkan untuk mengembalikan kekuatan, Allah mengembalikan kenikmatan makan, Allah mengembalikan cahaya wajah kita. Tapi ada malaikat yang terakhir, malaikat yang oleh Allah tadi diperintah untuk mencabut dosa. Malaikat ini sajidan, sujud ke hadapan Allah. Sujud. Fayaqulu, kata malaikat tadi yang mengambil dosa-dosa kita, ya Rabbi, kunna arba'ata amlakin minal malaikati bi amrika fa'amartahu ya yusallima ma khadha minhu falima ta'muruni dan adfa'ilahi ma hutta minad dunub. Ya Allah, kenapa engkau memerintahkan kepada kami, kepada 4 malaikat kami untuk mencabut kenikmatan, kekuatan dan cahaya dan dosa? Mereka semua yang 3 dikembalikan kepada hamba, tapi kenapa aku tidak disuruh mengembalikan dosa kepada seorang hamba? Allah baik. Malaikat protes, Pak, kepada Allah. Yang tadi mah yang 3 dikembalikan lagi, tapi kenapa yang aku cabut dosa dan dibalikan lagi kepada hamba ketika sakit? Itu jawaban Allah pada malaikat. Jalla jalaluh. Hai malaikat, la yahsulu min karami an amruka an turadda dunubahu ba'da ma atabatu nafsu bil marid. Karena kemuliaanku, karena kesifat Rahman Rahimku, kata malaikat, aku tidak mengembalikan dosa seorang hamba ketika sakit. Justru aku menghapus seluruh kesalahan, menghapus seluruh dosa-dosa seorang hamba ketika seorang hamba tadi sakit dalam keadaan sabar. Allah hebat. Berarti hakikat sabar itu adalah menerima takdir yang sudah Allah tentukan. Ketika kita sakit, oh ini sudah menjadi takdir kita. Apapun bentuk sakit kita, ini semua sudah menjadi ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Kita hanya sebatas pemain, Pak. Skenario-nya sudah Allah buat melalui sutradara terhebat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sebagai pemeran, kita hanya sebagai pemain.
sutradaranya Allah langsung sang penulis skenario terbaik. Apapun yang kita laksanakan, musibah apapun yang kita terima, itu semuanya sudah dalam skenario yang sudah Allah tentukan. Termasuk sakit. Kita bertahun-tahun sakit, padahal secara hakikat mungkin Allah bakal mengangkat derajat, mungkin Allah bakal menghapus dosa kita, mungkin Allah sayang kepada kita. Ada orang kan bagus, bagusnya ketika dia sehat, dia nggak pernah ikut pengajian, dia nggak pernah ikut sholat berjamaah, nggak pernah baca Quran. Pas begitu diberikan sakit, dia sadar mungkin ini adalah sakit yang memang sakit ini memerintahkan saya untuk melaksanakan ibadah. Akhirnya dia ibadah terus ketika sakit nih Pak. Kadang-kadang kan itu seorang hamba itu diberikan nikmat sholat, nikmat baca Quran, nikmat baca sholawat ketika sakit. Nah, kalau lagi sakit mah berbaring di kasur baca sholawat nikmat, gitu kan, baca Quran nikmat, ada kesempatan itu. Nah ketika sehat boro-boro baca Quran, boro-boro baca zikir, yang ada pengen cari dunia saja. Tapi ketika sakit, dia rajin. Sekarang rajin pegang tasbih. Tadinya dia rajin pegang HP lagi sehat. Pas sakit tasbih pegang, dalail dibaca, waqiah fadilah dibaca, tabarok dibaca. Lah kalau lagi sehat, boro-boro. Lah ini sifatnya Allah sayang kepada hamba itu ketika sakitnya di situ. Jadi di situ kita nggak sadar. Ya Allah, ya. Nah itu sakit yang memang membawa sebuah keuntungan bagi seorang hamba. Nah, ya Rabbi ayu sayyid asmaul ya yaqul Rabbi anta wa jalla idhab wa taha fil bahri fayatabul malak. Lanjut kepada tadi malaikat yang masih bernegosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala tentang kenapa seorang hamba tidak dibalikan lagi dosa. Bahkan kata Allah, ya malaikat idhab, berangkat engkau mu'atroha fil bahri, dan engkau terbangkan, engkau buang itu dosa-dosa hambaku fil bahri, yang di lautan. Jadi hakikatnya Pak, dosa kita ketika kita sakit itu dilebur oleh Allah di satu laut yang memang laut ini luas, oleh malaikat dihancurkan dosa kita, dilebur. Berarti dosa tidak kembali. Yang kembali kepada kita adalah kekuatan, kenikmatan makan, kenikmatan minum, dan cahaya wajah. Itu diberikan. Tapi dosa tidak Allah berikan. Ini sifat Allah kepada manusia dengan sifat Rahman Rahimnya Allah. Ya Allah. Inilah hakikatnya sakit. Walawih tarhala ilal akhirah yahruju minad dunya qahiran. Tujuannya Allah memberikan sakit kepada kita. Tadi mungkin dengan cara Allah itu sayang kepada kita karena kita terlalu banyak dosa, sehingga Allah menghapus dosa-dosa kita. Tujuannya apa? Yahruju minad dunya qahiran, supaya nanti kita keluar dari alam dunia disebut dengan kematian qahiran, dalam keadaan suci tanpa ada dosa. Ini sifat sayang Allah kepada kita. Mending kita disiksa di dunia Pak, daripada kita nanti disiksa di akhirat. Orang yang sakit menjadi penebus dosa karena Allah sayang kepada kita. Makanya Allah berikan ujian berupa sakit yang bertahun-tahun tidak pernah sembuh. Sudah berobat kemana-mana tidak pernah sembuh. Sudah dipakai ini nggak pernah sembuh. Itu sebagai bentuk sayang Allah kepada hambanya, itu melalui seperti itu. Karena nanti kalau langsung Allah matikan dia dalam keadaan banyak dosa, ini akan lebih ngeri dan lebih dahsyat. Satu, siksaan ketika sakaratul maut. Dua, siksaan ketika di alam kubur. Tiga, siksaan di akhirat. Empat, ahli neraka. Nah makanya ketika sakit, banyak orang menganggap sakit hal yang biasa, padahal hakikatnya sakit luar biasa, menghapus dosa berdosa. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang pernah baginda Rasul sabdakan, huma yaumin, sakit panas, yaumin satu hari, walailatin dan satu malam, kafaratun sanatin, itu menjadi penghapus dosa satu tahun.
Bapak ibu diberikan sakit panas oleh Allah 1 hari 1 malam, itu kifarat dosa 1 tahun. Luar biasa, luar biasa. Asal kita sabar, asal kita sabar. Jangan sampai kita berpikir bahwa sakit ini hanya sebatas sakit biasa, padahal dalam hakikat itu sakit luar biasa hakikatnya. Bentuk rasa sayang Allah kepada kita. Saya ulangi, orang yang sakit mungkin bisa jadi salah satunya Allah berikan kepada kita tadi. Mungkin Allah bakal menaikkan derajat kita. 2, mungkin Allah menghapus dosa kita. Mungkin Allah sayang kepada kita. Itu gak akan lepas dari situ. Gak akan lepas dari situ. Tapi kalau kita gak pernah sabar dalam hal sakit, hati-hati. Jadi sakit bisa menjadi bencana. Ya sudah mah sakit, gak sembuh-sembuh, ya Arab, ya tadi tidak mendapatkan 3 tadi, justru yang ada malah mendapatkan siksaan. Alhamdulillah ini ada sebuah kisah di zaman Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Di Bani Israel. Ada seorang laki-laki di zaman Kanjeng Nabi Musa, Rasulun fasikun fajirun. Ada seseorang laki-laki yang fasik. Fasik itu beriman tapi melakukan dosa besar. Fasik. Fajirun. Wah, bajingan. Dia mah iman. Zina iya, mabok iya, judi iya, sama tetangga jelek. Pokoknya semuanya fajirun. Wah, kacau balau. Wa kana la yumtahu min fiski wa ahlul baladi ajiju an rabbihi an fiskihi. Karena saking bajingan-bajingannya ini laki-laki, Pak. Orang-orang di kampung, orang-orang di daerah tersebut sudah muak dengan kelakuan orang itu. Kadang zina dia terbuka, mabuk apalagi sudah menjadi kebiasaan. Wah, pokoknya resah ketika ada orang di situ. Maksiatnya sudah tenang-tenangan orang. Diusir pun dia nggak bisa. Bahkan dia melawan, menjadi preman. Orang-orang ini nggak bisa mengusir, resah, ya, tapi nggak bisa mengusirnya karena ini orang punya kekuatan. Wa taqarrabu ila Allah Ta'ala Allah Ta'ala ila Musa alaihi salam. Adalah seseorang yang laporan kepada Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa sebagai Rasul saat itu laporan. Ya Nabiullah Musa, di kampung saya ada seorang laki-laki ahli maksiat, fasik, beriman, maksiat, ya. Kenapa kalian gak usir itu orang? Saya mau usir, tapi orang itu kuat. Saya mau kucilkan, tapi orang itu masih seperti itu. Semakin kita usir, semakin dikucilkan, semakin menjadi maksiatnya. Akhirnya Kanjeng Nabi Musa wa qadarahu ilallahi ta'ala. Kanjeng Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ila mus'anna fi bani Israil saban fasiqan fahriju min baladihim hatta la taqunna. Kanjeng Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Lalu Kanjeng Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah, faja'a Musa alaihissalam fakhrajahu. Wahai Musa, kata Allah, usirlah itu seorang laki-laki yang fasik tadi. Langsung Kanjeng Nabi Musa turun. Ketika Kanjeng Nabi Musa turun, berarti ini masalah bukan masalah kecil, masalah gede. Ketika seorang baginda Rasul turun, berarti ini masalah gede, bukan masalah kecil. Kanjeng Nabi Musa pun sama. Kanjeng Nabi Musa langsung mendatangi itu laki-laki dan diusir. Ya rajul, wahai laki-laki, keluar kau dari kampung ini. Kau sudah menodai mengotori kampung ini. Jangan sampai kau di sini Allah murka kepadamu sehingga orang-orang kampung ini akan merasakan dampak dari maksiatmu. Sebentar lagi Allah bakal menurunkan azab berupa api ke negara ini, ke kampung ini jika kau keluar dari kampung ini. Ucapan dari Nabi Musa didengar. Akhirnya itu laki-laki keluar kampung, pindah ke kampung sebelah. Nah di kampung sebelah ini laki-laki masih aja sama kelakuannya dengan kampung asal, maksiat. Saya dari kampung ini kembali lapor kepada Kanjeng Nabi Musa. Lah Kanjeng Nabi Musa gerah. Ya kan? Akhirnya Kanjeng Nabi Musa kembali mengusir itu orang. Wahai laki-laki, kamu sudah diusir dari kampung anu, sekarang pindah ke kampung ini melakukan hal yang sama. Allah sebentar lagi bakal menurunkan siksa karena kelakuanmu. Apakah kau enggak kasihan
umat di sini? Apakah kau gak kasihan kepada orang-orang yang berada di kampung ini? Karena kelakuanmu, karena mabokmu, karena jinahmu, karena judimu, Allah menurunkan siksa, menurunkan azab hari ini. Apakah kau kasihan? Ngelamun itu laki-laki. Akhirnya jauh keluar tuh laki-laki, diusir mintil Korea dari itu kampung. Bahoroja asal bila mafadatin. Akhirnya itu si laki-laki yang ahli maksiat itu ditempatkan di satu tempat yang memang jauh dari pemukiman, dikucilkan benar oleh Kanjeng Musa. Yuk sekarang, supaya kamu tidak mengganggu orang-orang dan Allah tidak menurunkan azab kepada orang kampung, dan supaya kamu tidak salah menempati tempat, ayo aku bawa. Diantar oleh Kanjeng Musa di salah satu pelataran yang memang jauh dari mana-mana. Tidak ada kehidupan di situ, bahkan tidak ada tanda-tanda akan kehidupan di situ. Dia sudah diusir, dikucilkan. Laisa fi'alaku wala qaitu, bahkan sekelas burung pun nggak ada di situ, Pak. Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Makhluk hidup pun nggak ada. Artinya jauh kemana-mana. Walau usul kamalito. Nah setelah diusir itu dikucilkan ini orang kamalito, Pak. Ini laki-laki yang ahli maksiat tadi sakit, ceritanya sakit. Fitil kalmakazi walaisa indahu mu'inun, dan tidak ada orang yang bisa memberikan pertolongan. Nggak ada kehidupan. Bayangkan oleh kita di satu hutan dari mana-mana, kita sakit sendiri, mau minta tolong kepada siapa? Gitu? Yu'inu bawa alat turab. Bahkan ketika dia sakit, langsung dia tadi kekuatannya sudah tidak ada, terus cahaya wajahnya tidak ada, rasa kenikmatan makan pun sudah tidak ada, sehingga bawa alat turab, dia tersungkur ke dalam di bawah tanah, tersungkur sujud karena dia sudah kehabisan akal. Mau minta tolong kepada siapa, mau makan makanan apa, untuk jalan pun dia sudah tidak kuat, sehingga jalan satu-satunya adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata itu laki-laki ketika dia sakit, ya Rabbi, ya Allah, lau kanat walidati, andai kata masih ada, andai kata hari ini ada walidati, ibu saya, indah roksi, di depan kepala saya, lorohim tadi, tentu ibu aku akan mengurusku, tentu ibu aku akan menyayangiku ketika aku sakit. Tuh pengakuan seorang laki-laki yang ahli maksiat. Walau bakat, terus dia nangis. Alamadillati walau kana ya Rabb, walau kana walidi, andai kata ada bapakku hadiron indi, hadir saat ini kepadaku, la anani, terus dia memberikan pertolongan kepadaku, wa ghasalani, dan dia memandikan kepadaku, wa kafani, dia mengkafaniku. Berarti dia sudah punya harapan, sudah tidak punya harapan untuk hidup, berarti dia sudah pasrah akan kematian. Tapi dia minta kepada Allah ketika dia nanti mati, itu berharap bapaknya memandikan dan membungkus jasad dia. Walau kanat jauh jati, ya Allah, andai kata aku mati hari ini, dan andai kata aku punya seorang istri hindi di dekatku, lapakat, tentu dia akan menangis melihat keadaanku sekarang. Istri menangis karena ketika sakit tidak ada yang menolong. Kalau aku punya istri, mungkin istriku lapakat, tentu dia akan nangis melihat keadaanku sekarang. Ya Rabb, walau kanat auladi, andai kata aku punya anak indi sekarang, labaqau khalfa janazati, tentu anak-anakku bakal menangis di samping jenazahku karena melihat keadaanku saat ini. Wa yaquluna, dia berkata, Allahumma gfir li walidina wal gharibi dhaif al-asy al-fasik al-faqru fi baladin ila baladin. Dia menangis, Allahumma gfir li walidina, ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni anak-anak istriku, ampuni seluruh orang-orang yang telah aku rugikan. Dia tobat, Pak. Tuh. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Yahruju minad dunya ila akhirati asiyan. Allah saat itu
ijabah doa seorang hamba yang fasik tadi. Hebat. Allah mengirimkan malaikat, satu untuk menyerupai bapaknya, dua untuk menyerupai anaknya. Bahkan Allah mengirim bidadari dari surga untuk menjadi seorang istrinya. Datang pun bapaknya, ibunya, istrinya. Itu setelah itu diurus tuh si laki-laki yang fasik tadi, diberikan makan, diberikan, terus diuruslah. Bagaimana kasih seorang ibu kepada kepada anak, bagaimana kasih dari bapak kepada seorang suami bagi anak, terus bagaimana kasih sayang seorang istri kepada suami, diurus. Dia langsung bersyukur, ya Allah, ternyata Engkau Maha mendengar, Engkau Maha sang ijabah doa. Akhirnya diijabah doanya. Setelah itu dia wafat. Di situ dia wafat. Ternyata pas wafat, Pak, bukan kepala main. Bidadari yang Allah berikan dari surga ini menangis kepada orang ini, menangis. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkat kembali malaikat-malaikat tadi sehingga dia terkapar jasadnya sendiri. Kan? Tapi ini orang di langit ditangisi oleh malaikat. Punya amal apa ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan kepada kanjeng Nabi Musa, fa'allahu ta'ala ila Musa alaihi salam idhab ila mafajatin kada wa madin kada qad mata fihi waliyun. Ya Musa, kata Allah, engkau berangkat ke tempat di mana engkau dulu mengusir atau mengucilkan seseorang yang ahli fasik tadi. Berangkat lagi Nabi Musa. Qad mata fihi, dia telah wafat di situ. Ketika Nabi Musa wafat. Nah, fa'agsilu, kata Allah, wahai Musa, fa'agsilu, kau mandikan itu jenazah. Wa kafinuhu, engkau bungkus kemana? Engkau kafani itu jenazah. Wa sholli alaihi, engkau salati itu jenazah. Falamma hadara Musa alaihissalam dalikal maudu fara'a syab alladzi kana akhrajahu minal balad wa minal qaryati bi amri ta'ala wa ra'al qura'ain yabkuna alaihi faqala. Kanjeng Nabi Musa melihat seseorang bidadari menangis, ribuan malaikat menangis. Sehingga kanjeng Nabi Musa bertanya dong. Karena kanjeng Nabi Musa tahu kan asal mula ini laki-laki kan fasik, ahli maksiat, bahkan diusir. Kanjeng Nabi Musa kaget, ribuan malaikat menangis, si bidadari menangis. Ya Rabb, amma huwa dzalika syarrul fasik alladzi akhrajathu minal balad di Amerika. Ya Allah, apa yang menyebabkan ini orang yang aku usir dulu, yang kau perintahkan untuk mengusir, dan orang ini fasik sehingga mendapatkan keistimewaan saat ini? Apakah dia wali? Kata Allah, na'am ya Musa, dia waliun min auliyaillah, sosok seorang wali. Walakinni rahintuhu wa tajawaztu anhu bi ainihi bi maratihi wa qirqari an watinihi wa amrihi wa awladi wa awjati wa arsaltullahi haulun ala sifatin waladi wa malakan. Wahai Musa, dia adalah hamba-Ku yang dia bertobat dan dia sabar ketika sakit. Dia meminta ampunan kepadaku di saat dia sakit, walaupun dia dulu pengkhianat bajingan ketika dia sakit. Sadar akan kesakitannya, terus dia tobat kepadaku sehingga aku angkat derajatnya, aku hapus dosanya sehingga dia ada dalam surgaku. Malaikat menangisi ketika kepergiannya, bidadari ke surga menanti kehadirannya. Inilah waliun min auliyaillah. Alhamdulillahirabbil. Kami Nabi Musa kaget. Yang tadinya fasik itu ternyata bisa berubah drastis menjadi seorang wali, naik pangkat gara-gara sakit. Karena kan dalam sakitnya orang ini benar-benar pasrah, tidak ada lagi yang bisa menolong, hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehebatan sakit. Sakit hakikatnya adalah sebuah pahala yang sangat luar biasa. Fakaifa la an'amahu wa ana arhamur rahimin. Ini Allah memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada ahli maksiat fasik, bisa diangkat derajatnya. Apalagi kita yang tadinya rajin ibadah, yang tadinya suka pengajian, yang tadinya suka melaksanakan berjamaah, diberikan sakit oleh Allah. Sudah ketika kita wafat, tidak lagi jaminan kecuali surganya Allah Subhanahu
wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja yang bisa disampaikan di pengajian hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk ahli-ahli yang beruntung dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-fadlulillah wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.